Padahal kalau memang ada pertanyaan masih ada waktu. Kita mau nanya tentang usaha nih Ustaz nih. Selama ini yang kita dengar ada orang nih usaha yang menggunakan apa ya namanya? Kayak penglaris gitu. Oh iya iya. Itu banyak kita dengar ya, kemungkinan dari kawan-kawan kita mungkin ada yang menggunakan juga dalam usaha itu. Dan itu pun kalau namanya yang begitu kan dapatnya dari dukun ya, otomatis. Atau ada yang bilang kiai. Nah, yang saya mau pertanyakan adalah hukumnya kalau memang kita minta ke kiai, kalau ke dukun gitu udah pasti ya tahu lah ininya gitu. Pinter lah ya. Bener atau tidak gitu. Iya. Jadi selama ini kan kita usaha nih, pengennya rezeki kita mengalir terus, dagangan kita laris terus gitu. Tapi ya jalannya dengan begitu. Itu aja pertanyaan saya dari cukup. Ya ada pertanyaannya gini sikatnya. Gimana kalau kita dapat amalan penglaris ya, penglaris dari orang-orang pinter. Ada yang bilang gitu kan, atau bahasanya kiai atau orang apa namanya yang kelebihan ilmu. Orang pinter bahasanya udah kelebihan ilmu itu. Dilihat dari unsurnya yang mengandung satu kebatilan atau enggak. Misalnya kalau dia pakai ngasih syarat ngambil tanah kuburan, ya, kudu geludah kanan kiri, ya, itu di luar dari syariat semuanya itu. Nah, itu yang nggak boleh. Apalagi ya kembang 7 rupa, sumur 7 macam. Waduh, masya Allah. Pokoknya hal-hal yang sifatnya tidak dibenarkan oleh syariah, maka itu akan mendatangkan kesyirikan, ya musyrik. Yang artinya dia itu bergantung kepada selain Allah. Padahal kita barusan banyak bahas gimana orang mendapatkan rezeki itu harus dengan keikhlasan, sirrullah tadi. Ya, nah ini sebetulnya Allah udah kasih tahu, tapi karena emang orang maunya instan kan, cara instan kan enak. Cara instan itu, masya Allah lah pokoknya. Ya, pengen cakep, pengen apa kan demen tuh operasi plastik. Padahal kalau dia menghijabkan dirinya, terus dia menyantunkan sifatnya, udah muncul sendiri inner beauty-nya. Ya ganteng juga begitu. Ya nggak perlu ente dandan gimana-gimana, nggak, ente jadi orang baik aja. Enak udah ditemenin. Orang rasanya udah ganteng aja udah. Nggak perlu operasi plastik. Kayak gitu. Kalau orang mendatangkan rezekinya dengan cara yang batil, walaupun dia bertopeng ibadah. Nah ini modal lagi nih. Saat gimana itu orang korupsi, ya, hasil nyolong dibawa umroh sama haji, gimana hajinya? Itu adalah batil dan tertolak. Karena kata Allah, la talbisul haqqa bil batil. Tidak akan kebatilan itu bisa menjadikan pakaian satu kebaikan. Ini satu himbauan juga. Kalau kita rasanya ada yang rada salah, akhirnya kita balut tuh sama sedekah, itu nggak diterima itu. Ya, sedekahnya nggak bakal diterima. Innallaha la yaqbalu thayyib. Sesungguhnya Allah enggak menerima hal-hal yang tidak thayyib. La yaqbalu illa thayyib. Kecuali kalau dia itu thayyib. Apalagi yang jahatin orang, yang pakai bikin orang jadi sengsara gara-gara kita pengen nyari nafkah. Jangan kita ikutin yang begitu-gitu. Ya, kita pengen ada cara-cara Islami yang dibenarkan syariat. Udah, jaga aja sholat kita. Jaga aja sedekah kita. Ya, salah satu sedekah itu adalah sirrullah juga. Ya, rahasianya Allah yang ngedatengin rezeki itu min haitsu la yahtasib. Kalau emang enggak, berarti emang kita disuruh sabar. Atur strategi lagi, tanya sama orang yang tahu. Ustaz, saya kira-kira gimana ya kalau usaha begini-begini jadi begini? Tanya. Kadang-kadang kita kan enggak, kita pakai prasangka sendiri. Ini kayaknya gara-gara si Anu nih. Ya, panggilan Gojek gua kagak dapet. Pakai orang disalah-salahin terus. Maunya dia sendiri aja yang bener. Nah ini ya, ini jadi madorot buat kita. Kalau kita lagi diserang sama hal-hal yang menyengsarakan kita, kembaliin aja lagi sama kita. Ya, ada cara-cara Islami yang lebih baik. Ya, jangan bertopeng tadi ya, gara-gara kita dapat boleh nipu dikit-dikit kita sedekahin. Ceritanya mau ngapus gitu, kagak bakal ngapus. Ya, kalau kita tanya sama malaikat besok di kuburan, kita bisa jawab apa kagak? Itu kalau kita terbata-bata, ingat, sabetan malaikat itu bisa menghapus semua kenikmatan seketika. Hilang memori nikmat kita. Ente pernah ngerasain tidur kasur empuk, bantal enak empuk, tahu? Bisa hilang seketika kalau sabetan malaikat dia tidak bisa jawab.
nikmat itu hilang. Kenapa? Saking sengsaranya seorang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai melupakan kenikmatan yang pernah dilalui dalam hidupnya. Baik-baik tuh. Nggak pernah merasakan indah udah hidup. Pernah ngerasain enak? Enggak. Kenapa? Beratnya. Liyadzukul azab, kata Allah. Hati-hati. Jangan gara-gara kita pengen dapat rezeki tambah, rezeki lebihan, tapi sampai mengikut saudara kita, bikin fitnah sana sini, apalagi sampai datang ke ya katanya kiai, tapi ujung-ujungnya jadi jimat-jimatan, ya kan, itu bahaya. Banyak yang bertopeng kayak begitu, hati-hati. Milih guru juga hati-hati. Kalau amalannya tidak bertentangan dengan syariat boleh, tapi kalau udah di luar dan bertentangan, gitu, hati-hati. Baik-baik. Ya, jawab ya.